Proyek strategis nasional Rempang Eco City produk Presiden Joko Widodo kembali memakan korban masyarakat. Ini untuk kesekian kalinya, masyarakat Pulau Rempang menjadi korban kekerasan. Pada Selasa dini hari 18 Desember 2024, masyarakat diserang oleh puluhan orang yang terindikasi sebagai pegawai PT Makmur El Ograha, pemegang izin PSN Rempang Eco City. Posko-posko penolakan warga dirusak, kendaraan warga juga dirusak, bahkan sampai menimbulkan korban masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Aliansi Masyarakat Pembela Rakyat Tergusur yang digusur oligarki di Jakarta hari ini menyatakan bahwa kami selalu bersama dengan masyarakat Rempang yang 2 hari ini betul-betul sedang digusur secara paksa, dan sepertinya negara di Rempang juga sudah seperti hanya di PSN PIK 2 sudah tidak kuat untuk membela rakyat yang ada di sana. Insya Allah kami akan selalu membersamai perjuangan Bapak dan Ibu semua, dan percayalah bahwa arogansi kekuasaan, arogansi oligarki untuk menggusur kalian yang didukung oleh penguasa akan ada akhirnya. Kami akan berjuang bersama dan insya Allah akan membersamai Bapak dan Ibu semua. Kami menyaksikan bagaimana korban yang sedang terjadi di Rempang. Itu kita lihat muka mereka udah bonyok, luka-luka, tapi tidak ada yang melindungi. Kami apabila negara sudah tidak siap melindungi rakyatnya, mari kita saling melindungi. Insya Allah kami semua bersedia di sini untuk bersama melindungi kalian. Untuk sementara hanya doa kami dari jauh membersamai Bapak dan Ibu, tapi insya Allah mudah-mudahan kami diberikan umur panjang untuk membersamai Ibu secara fisik di lokasi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bela rakyat. Lindungi rakyat. Lindungi rakyat. Tangkap oligarki. Tangkap. Aguan. Tommy Winata. Allahu Akbar. Tangkap Aguan. Tangkap. Tangkap Tommy Winata di Rempang. Tangkap. Partner kamu enggak? Kasih dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara kami yang ada di Rempang, kami yang ada di Jakarta begitu terkejut dengan adanya kejadian kemarin malam. Sekelompok orang menyerbu pemukiman penduduk Rempang dengan korban yang kami tahu sekitar 8 atau 10 orang. Pada kesempatan ini kami sampaikan kepada saudara-saudara kami di Rempang, kami di sini prihatin dan siap mendukung. Dan pada kesempatan ini juga kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kami minta peduli Dan turun bersama. dan kalau perlu kita turun bersama. Kalau tidak, kalau dibiarkan kasus di Rempang, mungkin kampung kita juga besok akan diserbu oleh preman-preman biadab ini. Jadi sekali lagi kepada masyarakat, bukan masyarakat Rempang, juga harus peduli dan mendukung, apalagi yang di sekitar Rempang. Nggak terlepas kemungkinan kampung kita pun akan diperlakukan oleh bajingan-bajingan biadab ini. Dan juga pada kesempatan ini, saya memohon kepada pemerintah, peduli kepada rakyatnya yang harus dilindungi, karena itu adalah tugas pokok Anda. Terutama lagi kepada aparat keamanan dan TNI. Jangan diam saja. Bapak-bapak di pemerintah daerah, TNI, Polri, Bapak adalah aparat negara. Bapak digaji oleh rakyat. Harusnya malu kalau ada kejadian seperti ini, Anda tidak berbuat. Harusnya Anda malu kalau terjadi kejadian ini tidak terbuka siapa pelakunya dan tidak ditindak.
Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ya, terima kasih. Bahwa kita, rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, beberapa tahun terakhir ini berhadapan dengan oligarki. Siapa oligarkinya? Di pihak penguasa itu adalah Jokowi. Di pihak pengusaha itu sekian banyak pengusaha yang memang menghalalkan segala cara untuk berbisnis. Nah, dalam hal ini kita sudah berbulan-bulan bicara tentang negara PIK 2, oligarki yang dipimpin oleh Agwan dan Jokowi. Itu bisa terlaksana lewat apa? Lewat yang namanya Permenko nomor 6 tahun 2024. Lah, lalu di Rempang, oligarkinya adalah Jokowi dan Tommy Winata. Landasan PSN-nya adalah Permenko nomor 8 tahun 2023. Ya, jadi karena itu dengan adanya Permenko ini, negara oligarki di PIK menggunakan seluruh aparat negara, penegak hukum, sampai kepada preman untuk menindas rakyat. Sama juga dengan di Rempang. Ada di sana dari pemerintahnya, ada wakil-wakil rakyatnya, tapi juga ada preman yang kemarin sudah mencederai, membunuh, melukai rakyat di sana. Oleh siapa? Oleh negara Rempang. Nah, karena itu kami di sini menghimbau pemerintah untuk menegakkan bahwa negara Indonesia masih berdaulat, bukan negara Rempang pimpinan Jokowi dan Tommy Winata. Kemudian yang kedua, kami ingin mengajak kita semua untuk melawan oligarki ini, baik di PIK 2, di Rempang, mungkin di IKN dan di tempat-tempat lain. Dan yang terakhir sekali, mari terus kobarkan semangat perlawanan rakyat, tegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia, dan itu kita tuntut Prabowo untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar adalah presiden yang punya komitmen untuk menegakkan kedaulatan NKRI, bukan membiarkan terus bercokolnya negara-negara sempalan ini yang dipimpin oleh para oligarki. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengharapkan dengan apa yang kami sampaikan, apa yang kita lakukan, dan juga rekan-rekan yang lain yang menjadi korban di berbagai daerah, kita tidak akan membiarkan terjadinya hal-hal seperti ini, dan kami berpegang pada komitmen janji ucapan Presiden kita Pak Prabowo yang sangat menentang adanya negara dalam negara. Mari kita minta Pak Prabowo bertindak, dan kita akan bergerak di lapangan mendukung rakyat dan juga meminta Polri sebagai aparat untuk tidak bisa dikendalikan oleh oligarki dengan membiarkan rakyat dizolimi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimuna akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu wa la yahduluhu." Seorang muslim adalah saudara bagi saudara yang lainnya, tidak boleh menzolimi, menyakiti, dan menyerahkannya kepada musuh. Saudara-saudara kita yang ada di Rempang adalah muslim Melayu yang juga saudara kita. Duka, lara, dan nestapa yang dialami oleh saudara kita adalah juga duka dan nestapa kita. Karena itu, meski kami berada di Jakarta, kami dan seluruh kaum muslimin yang lainnya, serta segenap rakyat punya tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang sama untuk melindungi saudara-saudara kita di Rempang. Kepada saudara-saudara kita di Rempang, semoga Allah melindungi dan memberikan kesabaran, dan kepada kita semua semoga tetap istiqomah berjuang memperjuangkan hak-hak rakyat, hak-hak saudara-saudara kita dari kezaliman. Dan saya ingatkan kepada saudara Tommy Winata, saudara boleh saja hari ini
menghindari tuntutan publik karena kami sedang berkonsentrasi di PIK 2 yang kezaliman itu dilakukan oleh saudara Aguan atau Sugianto Kusuma. Tapi ingat, perampasan tanah Rempang yang hendak melayani bisnis saudara berdalih dengan proyek Rempang Eco City tidak akan kami diamkan, dan saudara harus menyadari bahwa saudara punya kedudukan yang sama dengan kami, warga negara Republik Indonesia, tidak punya kelebihan, tidak punya prioritas atau hak eksklusif. Karena itu, jika masih ada tindakan-tindakan serupa ke depan, maka saya minta Presiden Republik Indonesia Saudara Prabowo Subianto untuk menunjukkan kepada Saudara Tommy Winata, kepada Saudara Sugianto Kusuma, bahwa Presiden Republik Indonesia yang berkuasa di negeri ini adalah Saudara Prabowo Subianto, bukan Aguan, bukan pula Tommy Winata, bukan juga Jokowi. Karena itu, sekali lagi kami menghimbau kepada Saudara Prabowo Subianto, inilah saat saudara untuk menjalankan komitmen saudara sebagaimana saudara sudah sampaikan pada masa-masa ketika saudara kampanye politik, pada masa-masa ketika saudara hanya menjabat sebagai ketua umum partai politik, pada masa ketika saudara hanya menjadi calon presiden, dan hari ini saudara sesuai dengan konstitusi telah memiliki kewenangan, tugas sekaligus tanggung jawab besar dari Republik yang besar ini untuk melindungi segenap tumpah darah Republik Indonesia, melindungi warga negara, melindungi tanah tumpah negara. Dan karena itu saya minta kepada saudara untuk melindungi Republik Indonesia, jangan dikerat-kerat oleh Republik Aguan atau Republik Tommy Winata. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar jelas bahwa semua PSN ini adalah hasil rekayasa Joko Widodo. Rempang, PSN Rempang yang dibungkus namanya Eco City, tapi yang dibangun adalah pabrik gelas, pabrik kaca, tapi dibungkus Eco City. Ini ditandatangani MOU-nya di depan Jinping dan Joko Widodo bulan Agustus 2023, Juli atau Agustus. Sebulan kemudian Menko yang ditandatangani oleh Bahlil Lahal, nggak tahu saya, Bahlil Laha. Nah, ditandatangani, dan sebulan kemudian itu Airlangga Hartarto menerbitkan PSN Rempang. Itu sebulan, tidak ada kajian apapun. Setelah itu sebulan kemudian Bahlil Laha sekarang menyatakan sebulan kemudian rakyat harus diusir, dikosongkan Rempang. Nah, pertanyaannya, yang kedua, PSN PIK 2 itu diumumkan oleh Airlangga tanggal 3 Maret 2023 setelah ketemu Jokowi dan menyatakan arahan Jokowi agar PIK 2 dan BSD jadikan PSN. Jadi jangan lagi ada yang membantah bahwa ini bukan rekayasa Jokowi. Nah, tadi saya bilang Rempang itu adalah di depan Jinping sama Jokowi di Chengdu, Cina. Oke. Nah, baru April baru keluar keputusan Menko-nya. Nomor 6. Sebulan, 1,5 bulan kemudian. Tidak ada petanya, baru Juni baru keluar petanya. Itulah kelakuan Jokowi menyerahkan aset negara, aset rakyat untuk kepentingan oligarki. Jadi jangan ada yang bisa bantah. Yang sangat menarik adalah logika mana ada suatu negara yang mengusir rakyat Rempang, yang nenek moyangnya sudah ada di situ, dan alasan mengusir katanya tidak punya surat-surat. Pertanyaan saya, Cina yang kau undang, Cina negara Cina loh ya, yang kau undang ke sana, terus apa haknya kau kasih? Betul. Dan seakan-akan mereka benar. Seperti halnya yang dilakukan oleh Aguan di PIK 2. Orang-orang sudah nenek moyang yang tinggal di sana hanya karena mendapatkan PSN seakan-akan punya hak menggusur semua rakyat. Jadi pertanyaan paling utama adalah, pantaskah ada seorang presiden yang namanya Joko Widodo mengusir rakyatnya dan menyerahkan tanah itu kepada orang yang tidak berhak, termasuk asing? Dapat duit banyak.
Siap. Ini kita harus luruskan negeri ini. Terima kasih, itu supaya clear bahwa semua ini adalah sutradaranya adalah Joko Widodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangkap, adili Jokowi. Tangkap, adili, misikan Jokowi.